Masih ingat nggak sama celebrity marketing? Itu loh, apa namanya, eh, strategi untuk pakai selebriti untuk endorse brand gitu ya. Celebrity marketing ini kan secara konsep kan sebenarnya yang dipakai itu kan halo effect ya. Apa namanya, memanfaatkan untuk kehebatan si artis tertentu untuk terus habis itu dianggap oh dia juga bisa kita denger nih untuk hal yang lain kurang lebih gitu, walaupun bisa aja nggak berhubungan. Contohnya Agnes Monica waktu itu yang saya pakai gitu ya, Agnes Monica endorse merek motor gitu kan, kita tahu lah Agnes Monica nggak akan naik motor apalagi motornya motor matic gitu ya. Nah tapi tetap aja it works sih gitu loh. Nah halo effect ini memang memang apa namanya fenomena di mana kita punya tendensi untuk over value atau untuk menghargai lebih sesuatu yang sebenarnya bukan keahliannya, hanya gara-gara dia ahli di satu hal gitu kan. Contohnya macam-macam selebriti gitu ya, dia jago apa namanya, jago judo misalnya, Joe Taslim, terus tiba-tiba di endorse untuk minuman apa namanya, minuman jus gitu ya, padahal judo sama jus kan nggak nyambung gitu misalnya ya, kalau nih untungnya kan nggak dipakai. Politikus juga sama gitu kan, ketika dia apa namanya hidupnya bagus gitu kan dan lain sebagainya, terus habis itu kita jadi percaya dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Pemimpin perusahaan juga sama gitu kan, kalau orangnya di kantor baik, terus habis itu kita suka konsultasi macam-macam, bahkan konsultasi keluarga, padahal belum tentu dia jago di kantor atau hebat di kantor, terus habis itu juga hebat di kehidupan sehari-hari gitu ya. Tapi ya begitulah halo effect gitu kan. Dan ini bisa kita manfaatin juga sebenarnya buat brand gitu ya. Gimana caranya supaya brand itu dipercaya dalam satu hal, sehingga abis itu ketika kita mau manfaatin untuk hal yang lain, terus abis itu kita juga dipercaya. Contohnya Xiaomi kita tahu ya, ini saya nggak tahu ya ini merek beneran atau merek beneran, maksudnya kalau kita temuin di marketplace gitu kan, Xiaomi itu kan banyak ya, mulai dari handphone, terus habis itu ada TV, terus habis itu ada macam-macam lah, sampai saya ingat banget saya pernah beli ini loh, apa, dispenser Aqua gitu ya. Dispenser Aqua itu mereknya juga Xiaomi, terus atau bahkan dispenser yang cuma pompanya doang, yang cuma di atas doang, bukan dispenser gede ya, itu mereknya Xiaomi gitu kan. Terus ada kipas merek Xiaomi dan sebagainya, nggak tahu bener apa nggak, tapi terus kita mikir oh kalau Xiaomi harusnya bagus lah, kurang lebih kayak gitu kan. Dan ini pemilihan ini lebih dari sekedar masalah familiarity gitu sih ya. Nah hal ini yang sebenarnya halo effect ini yang membuat orang yang udah kaya makin kaya, orang yang udah hebat makin hebat, yang udah perform makin naik aja jabatannya gitu kan, karena dari awalnya dari satu kepercayaan, terus habis itu kita dapetin kepercayaan yang lain karena makin dipercaya gitu kan. Dan ketika dalam posisi ini semua kesempatan terbuka gitu kan. Begitu juga untuk brand, kalau brand kita udah dipercaya, terus habis itu kita keluarin produk yang lain, varian lain dan lain sebagainya, atau bahkan line produk yang totally different, bisa-bisa ini juga apa ya, kita punya head start lah dibanding yang lain gitu kan. Nah yang harus hati-hati adalah selain halo effect ada juga namanya negatif halo effect. Negatif halo effect itu apa sih? Negatif halo effect itu sebenarnya kebalikan gitu kan. Kalau halo effect itu adalah kesuksesan atau keunggulan kita di satu hal itu membuat kita jadi dipilih untuk hal lain yang sebenarnya nggak relevan buat kita. Kalau negatif halo effect adalah justru kekurangan kita dari satu hal itu membuat hal yang lain juga kita jadi nggak dipilih gitu kan. Ini bahaya banget gitu ya. Contohnya ya, contoh yang paling sering nih, yang lagi banyak kedengaran itu pemuka agama, tadinya followersnya banyak, dipuja-puji segala macam, terus begitu dia cerai atau dia kawin lagi gitu ya, poligami, terus habis itu jadi turun, nggak mau didengar lagi. Padahal ya poligami is one thing, agama iya ngerti sih, agama itu juga memang ada hubungan sama itu, tapi kan nggak secara langsung gitu. Artinya ada hal-hal yang dia bisa aja tetap bagus secara agama ya walaupun itu, tapi orang nyambungin gitu kan. Sama juga kalau tadi kita ngomong atasan yang bagus gitu ya, sekarang kalau yang negatifnya apa, kalau ada atasan yang selingkuh, begitu ada atasan selingkuh gitu ya, terus habis itu kita juga jadi nggak begitu percaya lagi sama dia gitu kan. Kenapa? Karena buat kita saya udah nggak percaya lah gitu, padahal dalam sehari-hari dalam konteks kerjaan sama selingkuh nggak ada hubungannya sama sekali gitu ya. Nah hal yang sama ini juga bisa terjadi sama brand gitu kan. Brand ini ketika udah nggak bisa dipercaya, apapun yang kita mau lakuin salah aja, terus nanti kita masuk ke dalam namanya levelnya laggard gitu kan. Orang mulai berpikir kalau belinya aja susah, gimana nanti saya mau komplain. Kalau prosesnya aja ribet, gimana nanti kalau ada apa-apa.
kalau tampilannya aja gitu gimana dan lain sebagainya gitu kan. Jadi nggak fair sih memang. Katanya nggak boleh judge book by its cover gitu, tapi ya kenyataannya orang akan ngejudge dari apa yang dia bisa judge gitu loh. Kalau yang bisa dijudge itu sesuatu yang tampak di depan mata, yaitu dipakai sebagai benchmark untuk menilai sisanya gitu kan. Jadi ya suka nggak suka kayak begitu, tapi brand bisa manfaatin tapi juga harus hati-hati gitu.